Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, saudaraku, subscriber di seluruh tanah air Indonesia Raya Merdeka ini. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini saya ingin memberikan wacana wawasan tentang ilmu kesombongan. Salam akal waras, salam hati sehat. Akal waras, hati sehat. Kalau tidak ada rekomendasi, tendensi, tolok ukur Quran, hadis, itu yang keluar bukan akal waras, hati sehat, bukan. Akan tetapi yang keluar adalah suatu kebencian, terus kebencian. Kalau Anda berkata, loh dia kan menghancurkan penipuan bro, dia kan membasmi penipuan bro, supaya gus-gus para doboler itu biar tidak semakin rancau. Oke, kalau Anda seperti itu oke. Akan tetapi ini adalah suatu pelajaran yang insya Allah bermanfaat bagi Anda, kita semuanya. Karena ini Al-Kibril yang sudah saya tulis, nanti akan saya jelaskan. Ini karena saya tulis sendiri, supaya apa? Supaya biar kelihatan jelas. You know? No. You understand? Ten. Ini bahasa Inggris apaan sih? Ya kan? Alas kaki welcome. Lu kok iso welcome? Ya dimana-mana kalau welcome itu alas kaki bro, gitu ya. Oke. Dan bagi Anda yang belum subscribe, semoga tambah berkah, barokah, ambarokai semuanya. Semoga tambah berkah semuanya. Dan dipermudah segala urusannya, urusan dunia bahkan urusan akhirat. Amin ya robbal alamin. Dan sebelum saya lanjutkan, musuh satu kebanyakan, teman 1 miliar kurang. Musuh satu kebanyakan, teman 1 miliar masih kurang. Semua orang baik, yang jelek kita sendiri. Itu dawuhnya Mbah Yai Sobib Jepara lo. Ya. Apa jenis kabeh wong apik sing elek awak dhewe. Kabeh wong apik sing elek awak dhewe. Itu apa? Supaya kita tambah hati-hati dalam hal menjalankan kemanusiaan ini, guys. Nah, di sini saya akan menerangkan tentang masalah kesombongan. Apa itu sombong? Sombong itu bagaimana sih? Kok gini-gini sombong, gini-gini sombong, memberantas penipuan sombong. Sombong itu yang bagaimana? Sedangkan Anda sendiri untuk warganet ini memang keras, tajam, pedas kritikannya. Oke, bagi Anda yang nantinya ingin mengkritik saya, kritik membangun saya terima. Kritik menghancurkan pun saya, ya janganlah bro ya. Karena kritik itu adalah suatu teguran, bisa jadi kritik itu adalah kasih sayang. Oke. Tetapi kritik itu harus didasari dengan hukum yang pas. Tetapi kalau kritiknya pembencian itu bukan kritik, bro. Dan di sini saya akan menerangkan, dan saya ini tidak pendukungnya Gio Mamas Karyo atau pendukungnya Gus Samsudin atau pembencinya TIJ Tengku Iqbal Jauhar, bukan. Bukan semua. Karena saya belum pernah bermuajah sama beliau, semua belum pernah. Apalagi WA teleponan belum pernah. Akan tetapi inilah suatu tendensi hukum yang harus Anda pegang, yang sebenar-benarnya. Ya enggak. Paham enggak? Enggak omongan saya. Saya orang Jawa Tengah, Pati ya. Jadi omongannya serontolen, berbau-bau rondok medok ya kan, soalnya pakanannya telo, godok, campurannya kopi kotok. Dan semoga ini nantinya bermanfaat bagi Anda, khususnya kita semua. Gimana menuduh atau bagaimana caranya? Oke. Jadi al-kibru itu artinya sombong. Sombong itu apa sih bro? Sombong adalah huwasti'awamun nafsi wa ru'yatu qadra fawqa qadril ain. Sombong adalah membanggakan diri sendiri. Woi, bangga, woi, siapa lo, woi. Itu sombong. Kalau Anda berkata, apakah TIJ itu orangnya sombong, membesarkan diri? Kalau netizen menjawab, ya TIJ itu sombong gini. Berarti Anda salah. Berarti Anda berdosa. Karena Anda menghakimi orang lain. Yang tahu sombong, TIJ sama Tuhannya sendiri. Lah terus bagaimana ini isti'adhamun nafsinya? Ya kita hanya melihat aja gitu aja. Ya kan? Dan ini nanti ada keterangan lebih komplitnya. Nanti ada jawabannya. Dan orang sombong itu selalu melihat pangkatnya orang lain empreh. Contohnya gini.
Lu tuh siapa bro? Gus aja sudah pakai udeng-udeng kayak ban tronton kita. Ini orang petani ya bisa menghancurkan orang-orang gini. Begitu juga saya bro. Ini apakah omongan saya ini sombong atau enggak? Ya wallahualam. Ya. Jadi ini pelajaran penting loh. Dan orang sombong itu kerusakannya yang ditimbulkan orang sombong itu banyak sekali. Wa mafasiduhu katsiratun. Mafasidnya banyak. Di antaranya minha annahu yu'dzil ghair. Yaitu orang sombong itu selalu ngelarani, menyakitkan perasaan orang lain. Itu orang sombong. Senengane nggih lorone atine wong. Wa yaqta'u hibalal mawaddah. Dan orang sombong itu bisa memutuskan tali kasih sayang. Ingat, orang sombong itu bisa memutuskan tali kasih sayang. Apakah TIC memutuskan tali kasih sayang? Saya tanya kepada netizen. Kalau jawabannya tidak, ya kamu tidak boleh menjadi hakim. Kalau jawabannya iya, dia menyakiti hati orang lain. Begitu juga Anda pun tidak boleh menghakimi. Ini adalah untuk pelajaran kita semua. Itu adalah orang sombong. Bisa memutuskan tali percintaan kasih sayang. Jadi saya tuh melihat fenomena-fenomena seperti ini. Seperti itu ya. Seperti ini tuh guys. Yo kudu guyu yo sakake. Podo-podo umat Kanjeng Nabi Muhammad. Tapi do rewel karena dhewe njaluk diceplok dok. Doke njaluk diuntir tapi itu ya. Nah, begitulah. Dan sombong itu wayu farriqul qulub, bisa memecahkan hati. Dari sifat sombong itu bisa memecahkan hati. Bukan nggak pecah piye wong sombong itu, jangankan manusia, pangeran wae ndelok Gusti Allah melihat aja sudah gak suka guys, apalagi manusia. Karena kesombongan itulah dilarang. Karena sombong itu adalah selendangnya Gusti Allah, pakaiannya Gusti Allah, yang berhak memakai Gusti Allah. Manusia gak boleh saudara, gak boleh. Ya kan, wayahmilun nas ala ba'di sahibi. Dan dari kesombongan itu bisa menggiring manusia untuk serentak membencinya, membulinya, mengkritiknya, menjatuhkannya. Karena apa? Dari sifat kesombongannya. Dari sifat itulah orang bisa menggiring. Oh, TIJ itu orangnya sombong. Misalnya ini dari pendukung kaum sebelah. Orangnya tuh sombong. Dia tuh selalu mengkritik YouTuber orang lain. Dia tidak bisa berkreasi dengan YouTube-nya sendiri. Itu kalau dari sebelah. Kalau dari kaum TIJ, kamu tuh nggak tahu itu Gus dobol. Dia itu hanya memakai selendang kebesarannya supaya bisa dipanggil Gus, bisa dipanggil Syekh. Terus menjual tasbih dengan seenaknya sendiri. Salam akal waras bro, salam hati sehat bro. Kita tegakkan kebenaran loh. Yang benar nih yang mana? Saya kok jadi bingung. Ini benar, ini benar. Atau jangan-jangan ini gila, terus ini gila. Ketemulah gila, akhirnya gila bersama. Kan enggak? Dari sinilah ada tendensinya kalau orang sombong itu bisa menyakiti perasaan orang lain, bisa memutuskan tali kasih sayang, dan bisa menggiring manusia untuk membenci kepadanya. Fahamkan ini? Jadi berat saudara. Kau tahu kapal Titanic yang membuat namanya siapa? Tahu? Sama, saya juga lupa. Saya lupa. Tetapi yang membuat kapal Titanic itu pernah berkata dengan sombongnya, ini kapal terbaik di dunia. Tuhan pun tak akan bisa menghancurkan, atau Tuhan pun tak akan mampu untuk menenggelamkan. Gak taunya baru perjalanan nyenggol, nyerempet gunung es sudah pecah. Ya. Iblis orangnya berilmu, iblis tuh berilmu kondang. Oh, pangeran nunggune kono kodes zaman biyen. Tetapi kesombongannya Gusti Allah, Iblis sujuda nunggune Adam. Prei Gusti prei ya. Lah wong aku mbok gawe saka geni kok. Lah Adam mbok gawe saka lemah gak akan prei ya kalau sujud. Sorry, Bro. Sorry. Dari kesombongannya inilah Allah memasukkan dia kelak nantinya ke neraka.
Tetapi iblis minta syarat, oke nggak apa-apa, yang penting saya beri waktu umur saya panjang untuk mencari teman-teman kesombongan saya untuk saya ajak ke neraka. Oke, masuk kan? Udut dulu guys. Jadi dari sombong inilah jangan sampai Anda legutakno. Legutakno iki apa tuh? Bahasa Indonesianya apa? Jangan Anda sering pakai terus. Karena sombong itu jangankan manusia, jangankan Gusti Allah, jangankan manusia, jangankan pokoknya ora ono sing seneng dari sifat sombong itulah. Ya kan? Saya teruskan lagi. Wattifaquhum ala adah, dan bersepakat orang yang sombong itu, wattifaquhum ala adah. Para netizen, para orang-orang bersepakat, ayo kita sakitin dia, kita sakitin sama-sama. Gimana caranya orang itu hancur? Gimana caranya orang itu sakit karena dia tuh sombong? Dengan sendirinya masyarakat tuh berbondong-bondong ingin menghancurkan orang yang sombong. Sombong itu dingetno motor ku nyumpeti motor. Didelok raine ku wis gak nyenengno. Dari ucapane ku keluar dari kebencian. Kalau memang gak sesuai yang diomongkan, kayak gitu loh. Jadi orang yang berilmu itu harus bisa memilah dan memilih dan memilah. Mana ini sombong, mana ini kebenaran, mana ini yang pro. Jadi cinta itu jangan sampai buta. Fanatik itu jangan sampai buta. Kalau sudah fanatik buta, apapun yang dilakukannya salah, tetaplah ia membenarkan. Itu yang gak boleh seperti itu, saudara. Apapun yang ia lakukan, meskipun itu salah dalam Quran hadisnya, salah dalam segi hukum Islamnya, tetap ia junjung tinggi wong fanatik buta. Kan tetapi tidak bagi mereka yang menggunakannya dengan pakai akal sehat, hati bersih, dengan tendensi hukum yang sedang berlaku. You know? Tut. Kalau Anda sudah tahu seperti ini dampaknya orang sombong, ngapain lo sombong, bro? Atau jangan-jangan yang sombong malah saya sendiri, kayak menghakimi mereka, ya kan? Ya enggak? Udahlah, ya aja. Karena ini saya bukan bersombong hati, akan tetapi memberikan inilah ciri-ciri orang sombong seperti itu. Dan orang sombong waminha, di antara kerusakannya lagi yang paling disebabkan banyak orang sombong adalah anna sahibahu la yanqadu ilal haq. Dia itu tidak menerima perkara yang hak akibat kesombongannya, seperti Fir'aun. Jangankan ini dikasih kono hadis gak mempan, karena memang orang sombong itu tidak menerima perkara yang hak. Yang ia terima adalah hawa nafsunya sendiri, dan ia ingin menang karepe dhewe kagam. Ya, ingin menang karepe dhewe, tidak mau menerima perkara yang hak. Ini perlu Anda catat semuanya. Saya juga mencatat, saya juga melakukan dan berusaha menjadi orang baik. Karena hati adalah sabit kolbi ala diri. Ya muqallibal qulub sabit kolbi ala dinik. Dan begitu. Molak maliknya hati itu seperti pasang surutnya sungai laut. Terkadang imannya kendel, oh baik, kadang imannya kan, imannya kondor, imannya tipis, duit entek, tangi berah. Nah itu terkadang iman seret. Iya gak? Wayak dzumul ghaid wala yataltafu fin nusi. Dan orang yang sombong itu tidak bisa menahan amarahnya, tidak bisa menahan hawa nafsunya dari kemarin isiniku ngamuk tok kalau nggak sesuai dengan keinginannya. Saudaraku, bukankah dalam Qur'annya sudah banyak sekali menerangkan orang sombong-sombong? Jangan Anda berlagak sombong. Kau itu manusia. Manusia itu sifatnya apes. Ya kan? Janganlah kau berlagak sombong. Tawadhu tahu dirilah. Dan kemarin yang saya utarakan, tawadhu tahu dirilah itu harus sesuai kaidah-kaidah ilmunya. Kalau nggak tahu ilmunya orang tawadhu pun menjadi sombong pula. Nah, ini berat. Makanya kita harus sering latihan, berlatih sampai latihan itu capek dengan sendirinya, maka timbulnya ikhlas. Ikhlas itu adalah ketika Anda lakukan sudah tidak terasa.
itu namanya sudah ikhlas. Seperti halnya contoh, ada orang tidur, ya kan, ada orang tidur, saya bangunin, bos, ke turu. Dan orang tidur itu menjawab, ya saya sudah tidur. Berarti orang itu belum tidur, ya kan. Kalau bos, wes turu bos, wes turu bos. Kalau dia sudah menjawab, berarti tidur beneran. Ikhlas seperti itu kalau sudah tidak terasa. Dan ikhlas itu tidak langsung bisa, harus dilatih. Pertama riya nggak apa-apa, pamer nggak apa-apa, tapi dari pamer terus pamer kebaikan, akhirnya pamernya itu nanti digiring sendiri lupa, akhirnya yang berjalan kebaikannya itu sendiri. Bukankah Imam Al-Ghazali dulu mencari ilmunya bukan karena ilmu? Saya, kata Imam Ghazali, mencari ilmu karena saya ingin makan, supaya saya dapat makan, karena beliau dulu adalah orang miskin. Saya mondok biar saya dapat makan. Tetapi setelah bergelut terus, niatnya cari makan hilang menjadi thalibul ilmi. Oh, seperti itu. Makanya kalau ada orang, saya tuh kalau sedekah nggak mau pamer. Ora pamer, kowe iki pahit, pelit, medit, ciwit, batang. Contoh seperti itu, guys. Jadi kebaikan harus dilatih sampai kebaikan itu tidak terasa. Lah awalnya memang pamer. Memang harusnya diawali dengan pamer. Ya nanti kelamaan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun pamer riaknya ini sudah hilang. Seperti contohnya baju. Kalau Anda beli baju baru atau mobil baru, baju baru, mobil baru, dilihat diisi. Lama-kelamaan sudah biasa. Memakai baju barunya pun sudah biasa. Gak terasa seperti baru-baru kemarin baru beli. Paham kan maksudnya? Dan yang terakhir saudaraku, ini adalah waman arafah. Ini penting. Kelihatannya. Bentar dulu. Paham ya? Saya baca. Waman arafah annahu makhlukun min nutfatin wa annahu sa'irun ila jifah hana alaihi ayyutrokal kibar. Ketahuilah kalau Anda itu manusia, makhluk yang hanya diciptakannya dari hal yang paling empreh, yaitu sperma, mani atau pejoh. Anda itu dulunya dibuat dari sperma yang hina dina, terus menjadilah daging kempal, terus daging manusia. Dan yang akan nantinya menjadi soirun, batang, bangkai, ya, yang akan menjadi bangkai batang. Kon kila apa kok sombong-sombong, kan begitu. Hana ayu terkaku, maka tinggalkanlah kesombongan, karena kue iki menuso ki diben digawe saka sak crit dari sperma mani yang hina, terus menjadilah manusia yang akhirnya nanti menjadi batang pula. Wa annahu sa'irun ila jifah batang, guys, batang. Jadi alangkah baiknya bagi teman-teman di sini, ini bukan mengkritik tajam dari TIJ Tengku Iqbal Johar atau Gus Samsudin atau Gio atau Semanda. Ini adalah belajar bersama. Semoga pembelajar ini membawa dampak kesehatan pikiran, hati yang sehat dan waras. Saya menerima kritikan membangun di komentar. Oke, semoga ini bermanfaat. Salam dari saya Ahmad Ulin Nuha, cemani kiringan bakul pitik, urung payu pitik embo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.